Tahun 2016, perlambatan ekonomi masih berlanjut. Konsumsi rumah tangga lesu akibat masyarakat yang menahan diri untuk membelanjakan uangnya. Gencarnya pemerintah mengejar penerimaan pajak menjadi alasannya. Keluhan inilah yang dirasakan para pengusaha retail. Penurunan belanja masyarakat terasa sejak awal tahun 2016. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo menyebutkan penurunan terparah terjadi pasca Hari Raya Idul Fitri. Grafik penjualan anggotanya di sektor retail modern menurun drastis hingga 30%. Padahal penurunan alamiah biasa terjadi hanya sekitar 10% setiap tahunnya. APRindo menduga penurunan ini akibat pelaku bisnis atau konsumen kelas atas yang tengah memfokuskan diri pada program amnesti pajak periode 1 sehingga menahan diri membelanjakan uangnya. Namun, produk kategori Fast Moving Consumer Goods atau FMCG terpantau tidak mengalami penurunan, tetapi pertumbuhannya pun tidak naik signifikan. Meski begitu, APRindo menghitung omset retail modern masih bisa mencapai 230 triliun rupiah sampai akhir tahun nanti atau naik dari omset tahun 2015 yang tercatat 180 triliun rupiah. Nah, pada sisi-sisi yang lain ada elektronik, ada pakaian, ada yang lain, harusnya beriringan dia tumbuhnya gitu. Nah, yang kita harapkan lah sebetulnya kalau setiap keadaan normal food tumbuh berapa besar, biasanya beriringan dengan produk-produk yang secondary juga gitu. Nah, yang ini produk secondary ini cukup drastis dia punya tertahannya pertumbuhan itu. Kelesuan ini memaksa perusahaan retail agar lebih kreatif berpromosi untuk menarik minat konsumen berbelanja di retail modern. Salah satunya yang terjadi pada Carrefour bekerjasama dengan Bank Mega, di mana pemegang kartu debit bisa mendapatkan diskon 5% dari total belanja saat membayar. Momentum dari pemerintah kan sudah juga melakukan paket-paket kebijakan ekonominya. Ya, kami melihat bahwa daya beli kan juga belum terlalu membaik. Nah, kami berharap dengan inisiatif sinergi kita antara PT Trans Retail Indonesia dengan brandnya Transmart Carrefour dan Carrefour, dan juga kerjasama dengan Bank Mega, hal ini pada akhirnya juga dapat meningkatkan daya beli itu sendiri. Nah, karena kami melihat bahwa potensi dari konsumennya Carrefour yang berbelanja animonya cukup tinggi. Dan memang kita survei juga di internal, gitu ya, bahwa mereka para non pengguna kartu kredit, mereka ingin juga mendapatkan nilai tambah yang lebih apabila belanja. Kalau yang nanti data yang kita dapat? Hasil riset Nielsen Indonesia menyebutkan bagi konsumen kelas atas, melambatnya pertumbuhan konsumsi ini disinyalir akibat gencarnya pemerintah menarik pajak dari masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga mereka menahan diri untuk berbelanja. Sedangkan pada konsumen kelas bawah, pilihan mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan akhirnya mensubstitusi produk-produk yang biasa dikonsumsi dengan cara mengganti merek, memilih kemasan yang ekonomis, hingga memilih berbelanja di minimarket atau pasar tradisional. Ini bukan purchase power untuk kelas menengah atas. Duitnya ada, cuma mereka nggak mau belanja. Ya, karena mereka ditakut-takuti oleh pajak, istilahnya seperti itu gitu loh. Jadi ketahuan ya, kalau kita kemarin dengan kabar kan di bulan Februari itu semua akan dikejar, kartu kredit lah, Instagram, Facebook, semua akan diselidikin nih semacamnya. Nah, itu yang bikin takut konsumen. Tapi tidak hanya konsumen, pengusaha juga ya, yang punya toko, punya grosir semua, akhirnya juga tiarap juga gitu loh. Karena mereka takut sekali dengan didatengin pajak seperti ini gitu loh. Tapi yang kelas menengah, kelas bawah, betul, purchase power-nya kena. Kenapa? Harga makanan itu tinggi sekali. Oke, tahun lalu inflasi itu sekitar 11-12% untuk makanan di sana. Tahun ini masih ada sisa-sisa ya mahal. Konsumsi ini diyakini akan tumbuh mulai kuartal 4 tahun 2016. Selain karena selesainya periode 1 amnesti pajak, momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru akan menjadi katalis meningkatnya daya beli konsumen. Desi Aritonang, Jakarta.